Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lil alamin kullihin wa qabila syahida syahada la ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib, isya dan juga buka bersama Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berucap syukur atas karena Allah, nikmat Allah hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengaji ilmu agar pola ibadah kita, iman kita, takwa kita selalu stabil, syukur meningkat. Khususnya pada kelompok kita Pak Amali dan Ibu yang jauh-jauh dari Jakarta Hanya untuk menghadiri. Alhamdulillah. Buka bersama. Sangat-sangat super istimewa. Super istimewa. Salam dan salam kita ajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan pertolongan beliau kepada kita agar kita akan bisa dipertemukan kepada beliau nanti dia akhir. Dan yang pertama menurut sahabatnya yang paling berat itu sahabat ketika kita akan meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Amin. Amin. Baik, materi pada malam ini judulnya mau ada judulnya. Padahal di apa di software-nya ada yang kata judulnya itu 4 bulan haram tetapi Ramadan tidak termasuk bulannya itu. 4 bulan haram ya, tetapi Ramadan tidak termasuk bulannya. Nah, karena ini banyak yang belum paham, banyak yang bertanya, kok yang mulia yang haram hanya 4 Pak? Ya Ramadan bagaimana? Nah, ini isinya itu saya terangkan sebenarnya saya ringkas. Ya, judulnya itu ya, judulnya hilang ini. Baik, nama Pak ya, yang penting isinya ada. Jadi dalam surat Al-Baqarah 36 ya, sebenarnya Allah berfirman, Inna inda saharu wa inda Allahi asron saharu bila di dalam Quran itu Allah tetapkan 12 bulan ya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram ya. Disebut haram karena di situ tidak boleh berbuat neko-neko ya, perang misalnya di zaman dahulu. Dan 4 bulan itu yang betul-betul banyak peristiwa yang sangat sangat fenomenal ya peristiwanya itu, sehingga umat Islam betul-betul dapat memberikan satu kehormatan, penghormatan dan menikmati apa yang ada dalam 4 bulan itu. Ya itu 4 bulan. Yang pertama bulan apa ya Ibu? Bulan apa yang pertama? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terakhir apa Bu? Nur Rajab ya. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang kita ada di bulan Dzulhijjah ya. Hari ini tanggal 20 Dzulhijjah hari ini ya. Iya. 16 Juni. Jadi kita masih di tengah-tengah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu 3 bulan yang berurutan. Yang Rajabnya nanti menjadi yang ke-7 ya.
bulan ke-7 dalam Islam itu adalah Rajab Sya'ban yang nomor 8 dan Ramadan yang bulan ke-9. Nah, kenapa 4 bulan ini istimewa? Ya. Karena di 4 bulan itulah peristiwa historis ya, yang heroik ketika Ibrahim AS diminta untuk menyembelih putranya Sematawayang, kemudian dengan dikibas nasurnya diganggu iblis ya. Jadi ini peristiwa ini semua dijadikan satu momentum ibadah haji ya. Barunya sekarang ini belum ada pulang ya. Baru selesai kemarin wukuf, kemudian pulang ya, pulang ke sebagai sudah ke tanah air ya, antri pulang ke tanah air. Nah, kita bisa perbincangan itu ya. Nah, kemudian di bulan Muharram ya, Muharram itu sebagai cikal bakal bulan pertama tahun Hijriah ya, bulan Muharram, tahun baru Islam itu di bulan Muharram, itu juga ada sejarah yang khusus ya. Kenapa bulan Rajab? Nah, ada bisa menjelaskan kenapa bulan Rajab termasuk bulan haram? Ya. Bahkan ada yang mengatakan Rajab itu sebagian ulama mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Dengan Sya'ban itu syahru Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan itu bulannya umat itu ada ulama begitu, ada ulamanya. Tidak semua ulama begitu, tapi ada ulama begitu. Rajab istimewa karena selain kelahiran Muhammad SAW, juga meninggalnya di bulan Rajab, dan disitulah peristiwa apa yang terkenal bulan Rajab peristiwa apa yang kita lestarikan dalam sehari-hari. Isra Mi'raj ya, di bulan Rajab itu yang perintah sholat waktu itu ya istimewa itu. Jadi yaitu kita masih bisa menikmati 4 bulan haram ini untuk terus melanjutkan apa yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah 127. Bismillahirrahmanirrahim. Bertajabatu fa'inna khairu ya ditaqwa bertakuna ulil albab. Sebenarnya bekal yang terbaik itu bukan bekal kekayaan, bukan bekal pengakhiran, kecantikan, kegantengan, kemewahan, dan macam-macam. Tapi bekal takwa. Fa'inna khairu ya ditaqwa bertakwa ya ulil albab, banyak orang-orang yang betul-betul punya pikiran cerdas ya, agar selalu menambah tabungan ya. Ibarat kita ada uang 100.000 saja punya setorkan depan, berarti besar setorkan itu samu dunia. Tapi sama akhirat ini karena kita ukut ada pengajian udah setorkan apa ini tujuannya bersetor ya. Gangguan lain namanya anak itu masih ngomol, nah itu gangguan lagi. Jadi gangguan itu soalnya menantang kita untuk untuk menentukan satu sikap, kita mau bekal takwa atau mau bekal dunia ya. Karena Masa mengatakan bahwa ada dia ini dan akhirat ini, man alaihi ini. Orang yang butuh dunia juga butuh ilmu, butuh akhirat juga ilmu, keduanya butuh ilmu. Tapi dalam tafsirnya bahwa jika engkau mencari akhirat, dunia didapat. Jika engkau mencari dunia, belum tentu akhirat didapat. Nah, maka kita cari akhirat keluar dunianya. Ya. Nah, itu sama kita kuatkan iman kita, takwa kita, agama kita semakin menumbuh
seperti kosaknya meninggal nih, kembali ya, kembali padaku. Utangnya udah cukup ya. Nah, itu yang kita harapkannya. Makin tua, makin banyak bekal. Orang makin tua, makin jadi lagi. Dari sana dunia, udah, dunia nggak ada apa-apanya. Ya. Nah itu dimensinya apa? Sekarang bicara dimensinya 4 bulan haram tadi apa dimensinya? Dimensinya yang jelas bahwa pergi haji itu adalah gimana? Pergi haji adalah syariah, ya itu ya. Pergi haji adalah syariah. Sholat 5 waktu juga syariah. Ya. Intinya apa? Dimensi yang didapat apa? Atau hakikatnya apa? Ada syariah, ada hakikat. Ya. Yang dicari hakikat. Hakikat haji apa? Ibu. Hakikat haji. Ya, Nabi bersabda bahwa al-hajju arafah. Ya, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Di arafah. Ya. Kemudian Asmaburun Rasulullah Jannah. Jika kita ke arafah, di situ dibuka pintu ampunan yang seluas-luasnya, dan haji tidak sah kalau tidak menuju arafah. Sehingga di arafah itu orang yang sakit pun diopnam, tidak sadar, tidak bisa bicara, itu sama keluarganya pakai ambulan dibawa ke arafah. Ya. Pakai ambulan, tidak sadar, tapi menurut syarat syariah dia berada di hukum di arafah itu. Ya. Karena apa? Apapun tidak akan sah hajinya kalau tidak di arafah. Hukum ya. Meskipun dia tidak bisa mendengarkan, tapi base-nya ada di situ. Tidak bisa dengan hukum, tidak apa-apa, tapi base-nya di situ. Jadi sebenarnya, sehingga kalau haji arafah, asal mabrur, lesal Jannah. Sehingga hakikat yang inti adalah jika kita sudah terpenuhi haji di arafah, maka mabrur dapatnya apa? Awalnya tidak ada lagi kecuali jannah, surga Allah. Ya, surga Allah. Jadi kalau kita hidupnya apa tujuannya? Hakikatnya apa? Hakikat hidup adalah untuk mencapai cita mulia, masuk surga tanpa dihisab lah gitu ya. Dihisab pun kita plus, tanpa kita plus. Banyak tempat kita yang bisa menjaga kita plus ya. Jadi timanya plus gitu ya. Itu dimensi utama itu ya. Jadi bulan haji itu adalah karena kita akan mulai haji yang mabrur dan juga bisa masuk ke surga. Ada yang tanya lah, kami tidak mampu Pak, uangnya macam-macam, gimana nih? Allah dalam surat Al-Nur dikatakan Al-Maidah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi jul baiti man istata'a ilaihi sabila wa kafara fa inna Allaha ghaniyun 'alamin. Ya. Allah bersumpah, walillahi ala nasi, sumpah bagi kamu semua manusia di dunia ini. Kalau kau mampu, ya, fisik, sabilillah itu fisik dan non fisik, kau wajib. Kau berdoa. Tapi kalau nggak mampu, ya udah, nggak wajib, ya hanya yang mampu. Lalu gimana biar kami dapat pahala haji umroh? Banyak sholat suruk pagi ya. Sholat suruk itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh, ya. Itu yang perlu disampaikan. Dan juga banyak melakukan ibadah lain ya. Insya Allah, meskipun tidak kita haji saja, tapi rasa sholat suruk pahalanya haji dan umroh. Ada hadis lain juga banyak yang dijadikan Allah, adalah Rasul, pahalanya haji dan umroh. Okay. Hakikatnya itu, hakikatnya haji mabrur dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian kalau bulan Ramadan apa? Istilah di mana Ramadan? Ramadan itu dikatakan syahrul ummah, bulannya umat. Dikatakan
Sahru Ramadan bil Quran Hudalinas Wabayin Wal Quran. Jadi di situ turunkan Quran yang kita baca pagi dan sore ya. Pagi dan sore sebagai mujizat Nabi Muhammad terakhir kitabullah ini yang maka menjadi benteng dari segala kesusahan, kesulitan ketika kita hidup di alam barzah ya, dalam barzah. Quran yang akan membela kita, Quran yang banyak kita dari seluruh kesulitan dan kesusahan. Maka orang yang bisa baca Quran tiap pagi dan sore selalu terus masing-masing ya hendaknya disyukuri ya betulnya. Lalu yang ngaku Islam tapi belum bisa baca Al-Quran, lah masih saya belajarlah mumpung belum ditanya oleh malaikat munkar nanti. Kamu percaya Quran? Iya percaya. Coba baca ini orang yang moco. Pasti ada hukuman, ya pasti ada penaltinya. Kalau kita beriman, kita cinta ya kita paham Quran itu. Ya belajarlah, ya bahwa masih ada kesempatan untuk baca Quran. Meskipun terbata-bata, yang penting sudah niat. Innamal a'malu binniyat. Allah mencatat amalmu itu kan niatmu itu, ya. Itu terbata-bata ada apa? Bahasa sampai tua sekarang batas orang apa? Ada yang baca itu, nek orang ambil guru lebaran atau aku harus semua. Nggak usah malu, belajar mencari akhirat malu, ya. Ibu bapak sekalian, jadi kita ingatkan mau masih sehat, ada waktu bertemu dengan yang lain, ya. Kita masih bisa undang ke rumah les privat, ya, atau masih di masjid di musola ini, harus belajar, ya, baca, ikro, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min alaq, ya, baca Quran itu mencari agar ada pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah, di alam bahasa itu Quran tidak sia-sia, nggak ninggalkan kita, ya. Itu intinya itu ya, inti dari Ramadan itu turunnya Quran, dan juga di situ ada nilai hakiki. Kalau tadi hakikatnya haji itu adalah haji yang mabrur dan Allah saja. Karena kalau sholat hakikatnya apa? Tahu? Masa Ramadan hakikatnya apa dicari? Apa ya Ramadan? Itu hakikatnya apa yang dicari? Kita sudah puasa Ramadan. Inna amazana fi ayatul qadr kama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bulan itu ada malam yang lebih dari 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Maka kita itikaf 10 hari terakhir. Itu hakikatnya di sini itu ada Ramadan. Jadi beda dimensi antara orang puasa Ramadan dan orang haji. Semua wajib, tapi ada dimensi yang bisa berbeda. Karena itu ya sudah mengantar, karena sehari-harinya juga terus sekali ya, masih ada waktu 20 menit ya kurang lebih. Kalau mau ada yang didialogkan ya, ada yang paham, yang belum haji, belum umroh, bertanya soal-soalnya, juga masa Ramadan yang kita bahas pada malam ini. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.